Ya, halo guys, orang mau cerita lagi. Eh, ini masalah politik juga sih, termasuk video yang akan gua masukkan di playlist bacot random gitu. Orang mau bahas masalah lapangan pekerjaan, terutama di kabupaten asalku dan sampelnya mungkin lingkungan-lingkungan terdekatku sama yang ada di kampungku gitu ya. Nah, kebetulan di kabupatenku itu ada salah satu perusahaan atau pabrik yang lumayan besar dan kalau orang perhatiin dari tahun ke tahun cukup menyerap lulusan baru gitu ya. Jadi ya mereka termasuk perusahaan terbesar yang menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak setiap tahunnya. Tapi ada tapinya. Untuk yang ingin masuk ke perusahaan itu atau bekerja di perusahaan itu, dia harus mengeluarkan uang mungkin range-nya tuh dari 4 sampai 10 juta lah ya. Malah dari eh, beberapa orang di kampungku yang telah bekerja di sana itu ada perbedaan antara wanita dan perempuan. Nah, orang nggak tahu alasannya itu kenapa gitu ya. Dan hal itu menjadi hal yang normal dan lumrah. Dan ketika misalkan nih ada statement kayak gini atau ada stigma kayak gini. Lu mau kerja ke sana, ya lu harus ngeluarin sekian juta gitu. Nah, itu bukan lagi kualifikasi yang dibutuhin, malah uang. Sedangkan seseorang yang mau bekerja itu untuk mendapatkan uang, bukan mengeluarkan uang. It's okay, mungkin itu salah satu investasi atau ya kita anggap lagi nih eh jaminan lah ya, jaminan untuk dia bisa bekerja gitu. Nah, mungkin mereka menganggapnya gini, ya sama aja kayak gini, kan orang kebetulan kuliah nih. Orang orang nggak memperdebatkan lu nyogok atau lu apa, orang nggak, it's okay, tapi eh kok bisa kayak gitu? Malah nah, yang uniknya tuh mereka menjawab pertanyaanku itu dengan ya gini deh, contohnya katanya gitu kan. Contohnya tuh lu sekarang kuliah nih, orang nggak kuliah. Nah, eh lu ketika beres kuliah, apakah yakin bakal bisa langsung kerja? Seenggaknya gini deh, kalau misalkan lu bisa langsung kerja, mungkin nggak dapat gaji sebesar di perusahaan tersebut ketika awal-awal gitu ya. Kita anggaplah 4 juta sampai 5 juta gitu ya untuk awal-awal gitu. Nah, orang nggak tahu sih jenjang karir atau jenjang gajinya tuh ketika ya bertahun-tahun gitu ya. Ya setahu orang gitu ya, atau yang orang dengar, orang belum dengar sih ketika mereka udah kerja 4 tahun sampai 5 tahun lebih gajinya menginjak 8 sampai 10 lah. Orang nggak dengar sampai sana gitu. Paling mentok tuh 5 4 5 setengah gitu, gak sampai 6 malah gitu ya, tapi gak tahu sih, tapi kebanyakan orang dengar kayak gitu. Nah, terus setelah itu orang mempertanyakan tuh peran pemerintah, apakah apakah flow-nya emang seperti itu, apakah pemerintah menyetujui seperti itu. Nah, orang nggak tahu. Nah, orang orang juga nggak tahu eh, di mata hukum itu kayak gimana, eh, di mata hukum kayak gimana, orang nggak akan bahas masalah agamanya dulu ya, nantilah, soalnya orang ilmunya kurang lah masalah agama mengenai suap menyuap gitu ya. Apalagi kan udah ada cuitan masalah suap dari ketua ormas Islam.
Nah, skip, kita lanjut ke topik pembahasan utamanya itu. Nah, pemerintah tuh dia tahu nggak sih ada kegiatan tersebut? Itu pertanyaannya. Nah, seangkaan orang, pemerintah pasti tahu. Kenapa? Karena perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak setiap tahunnya. Tapi ya masih banyak sih masih banyak orang-orang yang ya belum mendapatkan pekerjaan. Nah, pemerintah eh apa ya, berperan di situ dengan mengadakan job fair. Tapi ada hal-hal yang lucu ketika job fair dilaksanakan. Yang pertama, job fair dilakukan di eh, salah satu taman di kota tersebut. Ya intinya di taman tersebut ada stand dari tiap-tiap perusahaan. Nah, semua orang atau semua masyarakat pemuda yang membutuhkan pekerjaan, mereka datang ke sana dengan ya kira-kira seluas lapangan sepak bola lah ya, taman kotanya tuh gitu. Ya masuk ke sana otomatis penuh gitu ya. Dan prosedur yang dilakukan untuk masing-masing perusahaan yang mengikuti job fair tersebut itu hanya mengecek kualifikasi, mungkin tidak mengecek sih, kayak malah 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 orang pernah lihat gini, orang nggak ikut ngantri kan, tapi orang standby ngantar temen, tapi orang ya diam di salah satu kios yang kebetulan depannya tuh stand salah satu perusahaan. Nah, orang lihat eh ketika ada pelamar yang memberikan surat lamaran, dia nggak mengecek eh surat lamaran tersebut, malah langsung memasukkannya ke dalam box. Nah, ketika sudah masuk ke dalam box, misal ada yang apa ya, ada yang kelempar keluar, nah itu tuh nggak dimasukin kembali ke box, itu didiamin malah jadi sampah. Orang miris di situ, kok bisa sih seperti ini gitu. Ini pemerintah apakah cuma sekedar ya formalitas atau apa gitu, kayak kasihan gitu. Mereka udah anggaplah ada 15 perusahaan, tiap orangnya tuh mau melamar 10 perusahaan. Nah, satu lamarannya tuh mungkin habis 20.000 gitu ya. 20.000 dikali 10 hampir 200.000. Nah, belum belum bensin dia ke sana, belum eh belum mungkin makan di sana karena ngantrinya tuh bayangin dari jam 5 subuh, dari jam 6 pagi sampai siang, sampai terik panas matahari, mereka masih tetap mengantri cuma untuk memberikan surat lamaran ke stand tersebut. Dan mungkin 30% mereka diterima. Persentasenya 30% karena ya itu ada yang kebuang, dan ketika mungkin jatuh, dia perusahaan tersebut gak memungutnya kembali. Jadi kayak seolah-olah jadi sampah, malah sampah yang berserakan ketika acara selesai itu bukan sampah makanan atau apapun, tapi sampah-sampah surat lamaran. Bayangin. Miris gak tuh? Orang sih ya, orang termasuk orang yang beruntung sama Tuhan dikasih ya nggak melalui proses tersebut gitu ya. Nah, tapi orang ngerasain teman-teman orang yang berjuang kayak gitu gitu, atau tetangga-tetangga orang yang berjuang kayak gitu, dia nggak punya banyak tabungan untuk melakukan hal yang pertama, yaitu memberikan uang kepada perusahaan agar dia masuk di perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu melalui job fair, dan 30% atau mungkin 10% deh. 10% saya berani bilang 10%, karena ya gitu, perusahaan-perusahaan mungkin formalitas juga karena mungkin dituntut sama pemerintah gitu ya,
dia mendirikan perusahaan di wilayah hukum pemerintah tersebut gitu. Wah, miris sih, miris. Nah, kejadian yang ketiga tuh, lowongannya tuh kalau nggak salah waktu itu di-share lewat media sosial. Nah, dan di poster tersebut tertera bahwa, sang pelamar harus memberikan surat lamaran ke kantor pos. Nah, waktu itu orang nggak sengaja lewat, ya lagi pulang dari mana gitu, pulang dari mau OT ke rumah. Nah, orang lihat kok ini banyak orang ngantri lagi ngapain ya. Pas ya sekalian jalan pulang, oh titik titik finishnya tuh di kantor pos. Pas ketika orang lihat ya titik finishnya di kantor pos dan mengingat kembali panjangnya antrian tersebut tuh, itu sangat miris sekali lah gitu. Nah, itu orang nggak tahu sih presentase penerimaan di melalui jalur tersebut gitu ya. Tapi yang orang miris tuh prosesnya tuh gini, proses yang melelahkan. Itu yang pertama, karena antrian itu sangat panjang. Orang nggak bisa apa ya, memberikan rincian panjangnya berapa meter atau mungkin lebih dari 1 kilometer, tapi saking panjangnya, lu bisa bayangin kantor pos ini antrian, ini ngantri ya kan, pelamar gitu. Nah, sampai 50% dari antrian tersebut tidak bisa melihat kantor pos tersebut ketika dia mengantri. Nah, lu bisa bayangin nggak, saking panjangnya antrian itu sampai yang ngantri itu, ah, kantor posnya di mana? Mungkin iya pasti dia tahu kantor posnya di mana, tapi dia nggak bisa ngelihat kantor pos tersebut karena antriannya saking panjang. Dia paling belakang gitu. Nah, itu tuh hampir 50% atau 70% lah dari antrian tersebut tidak bisa melihat kantor pos saking panjang. Bayangin. Dan ya orang dengar, ini gak tahu benar gak tahu enggak, orang dengar bahwa kebanyakan orang yang melamar lewat jalur tersebut tuh banyak yang gak terima. Gini loh, ya gak tahu orang peran pemerintah tuh di mana sih. Seenggaknya kalau misalkan nggak bisa melakukan atau nggak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, seenggaknya proses melamarnya tuh bisa di apa ya, bisa dipermudah lah dengan teknologi yang ada sekarang gitu. Banyak kok pemuda-pemuda di kota tersebut yang bisa diajak berkontribusi untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Apakah melalui aplikasi, apakah melalui apapun itulah, intinya orang percaya pemerintah udah pasti tahu gitu. Nah, itu yang miris. Kayaknya sih kebanyakan hal tersebut nggak terjadi di kotaku saja. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang terjadi di kota-kota asal teman-teman gitu ya. So, ya kita berdoalah semoga pemerintah atau semoga yang mempunyai kebijakan atas hal tersebut bisa memperbaiki kejadian tersebut. Oke, see you next video.